Jadi kali ini mau mereview sebuah barang yang webcam ya, webcam yang kemarin aku beli, webcam eksternal. Dan kenapa beli ini? Karena dia punya kabel yang terpisah dan itu enak banget buat dibawa kemana-mana. Kenapa beli ini juga? Karena laptop ini ROG yang sekarang kan nggak ada webcamnya ya. Jadi kemudian kalau kemana-mana butuh webcam, dan ini merupakan salah satu pilihan webcam eksternal yang ada di pasaran. Nyarinya memang agak susah ya. Kemarin sih aku nyari cuman ketemu di satu tempat, itu pun agak inden karena kemarin ada salesnya, lalu kemudian salesnya ternyata cuman bawa satu dan udah laku gitu, sehingga akhirnya inden di Maxi Komputer gitu ya. Nah, kalau untuk packagingnya sendiri sih bagus ya, maksudnya oke lah, sesuai ya. Nah, ini aku langsung rekam dari Zoom, jadi nanti kita bisa langsung cek gambarnya seperti apa. Ini aku rekam Zoom dari iMac 2017. Kameranya sih lumayan terang ya, kalau ini kita lihat ya, kamera iMac. Gimana kalau kita pasangin, bandingkan sama webcam ini gitu. Nah, ini packagingnya, isinya kabel, lalu kemudian ini kabelnya Type-C yang terpisah, dan ini yang penting karena apa? Karena sudah banyak kabel di tas ya, jadi nggak perlu bawa kabel Type-C lagi, bawa cukup satu atau dua kabel Type-C untuk semua gadget gitu. Bahkan untuk ROG ini pun sendiri kan ada power delivery-nya ya, jadi aku kebanyakan pakai power delivery yang Type-C ini. Termasuk kamera ini. Nah, kamera ini cukup kecil ya, dan ini bagusnya adalah dia bisa diputar-putar set gitu ya. Jadi ketika kita taruh di laptop gitu, lalu kita mau nunjukin yang lain itu kita bisa putar-putar. Nah, bagus kan? Ini di belakangnya Type-C, ada mungkin mic ya, ini 2 titik ini mic ya. Nanti kita langsung coba supaya masuk di rekaman Zoom ini. Kalau dari penampilannya sendiri sih ya plastik lah ya, plastik semua, ini plastik semua, walaupun plastiknya halus, nggak kayak plastik yang murahan gitu ya, tapi tetap kerasa bahwa ini plastik semua dibandingkan kamera Logitech atau yang harga 1 jutaan gitu ya, atau Logitech yang mungkin lebih murah lagi, ini lebih terasa plastiknya gitu. Kalau Logitech yang 400 ribuan C270 itu plastiknya nggak terlalu kerasa gitu ya, tapi kalau ini plastik semua kerasa banget karena bodinya juga besar ya. Lalu yang paling penting di sini sebetulnya ada penutup kameranya. Di sini ini pentingnya bukan sebetulnya mau privacy gitu ya, tapi lebih ke arah kalau misalnya ditaruh di dalam tas sama laptop dan lain sebagainya jadi satu di tas yang udah penuh dengan kabel-kabel juga, ini membantu banget buat melindungi kameranya gitu. Jadi kemarin itu seringkali bawa yang Logitech itu kan kameranya itu kemudian agak beset-beset gitu ya. Kalau kita suka menyimpan barang-barang dengan baik kan kelihatan beset dikit aja udah rasanya tuh nggak enak ya. Padahal sebetulnya di penampilan nggak masalah, di ketika dipakai buat webcam itu juga bagus-bagus saja. Tapi karena ada kayak beset di layar, di lensanya itu, jadi kemudian membuat hati nggak enak. Nah, di sini enaknya adalah ini bisa ditutup sehingga kemudian lensanya aman gitu ya. Walaupun ini sebetulnya tutupnya itu cuman kayak plastik yang ditempel, karena sebetulnya lensanya itu sekotak yang kecil ini, tapi kemudian ada tambahan ini, dan ini sebetulnya kalau aku tarik-tarik itu kayaknya bisa dicopot sih ini. Jadi kalau ditarik agak keras gitu dia copot, jadi kayak cuman lem gitu. Dan pemasangannya juga nggak benar-benar di tengah ya, jadi dia agak turun ke agak naik ke atas gitu ya, mungkin demi kalau gini kan pas ya, cuman ketika dibuka kelihatan bahwa dia agak offset ke atas gitu pemasangannya. Tapi no problem sih, yang penting dia bisa melindungi lensanya yang di dalam ini. Dia ada yang paling penting juga ini, kabelnya terpisah gitu ya. Kalau kemarin aku lihat review-review di GTID itu ada kamera satu lagi itu yang terpisah kayak gini, yang bundar Camtech ya namanya. Camtech itu bundar, ada lampunya, cuman aku lihat reviewnya ya lampunya nggak terlalu terang juga, jadi sebetulnya nggak terlalu berguna dan juga kadang suka error juga.
lalu kalau dipakai lama mati. Nah ini nggak tahu, ini belum pernah aku coba apakah kalau dipakai lama isunya sama kayak Camtek, tapi ya kita mau berharap apa kamera yang dengan kualitas yang istilahnya full HD tapi harganya 300.000. Ini harganya 325.000 kemarin aku beli di Maxi Komputer Jogja. Nah, kita coba langsung pasangkan aja. Ini aku record pakai Zoom dengan kamera Mac, tetapi suaranya dari mic eksternal AKG. Nah, sekarang kita coba kalau pakai webcam ini ya. Apakah hasilnya sebagus ya harganya? Harganya termasuk murah ya. Artinya kalau dibandingkan kalau kemarin lihat di review-review yang punya kayak GTID gitu ya, secara kualitas Logitech memang bagus, tapi harganya juga terlalu tinggi untuk jadi kamera sehari-hari. Ada sih di studio ada Logitech C925E juga, ada C270E juga, dan memang Logitech kalau ada harga 1 jutaan ya bagus, walaupun sebagus-bagusnya webcam tetap lebih bagus kalau kita pakai kamera eksternal. Sebenarnya ada Logitech yang seperti ini juga, yang terpisah kabelnya, Logitech Brio 4K, tapi harganya sudah sekitar 2-3 juta ya, dan itu harganya sudah kayak kamera AI yang OBS bot itu ya, itu harganya juga 2-3 juta, dan itu ya menurutku kalau memang kita sudah serius dengan, misalnya kalau kita mau beli yang osbot, yang kamera yang bisa putar-putar AI itu, kalau memang kita suka webcamnya kemana-mana gitu, lalu kemudian kalau Logitech yang harga segitu juga pasti dibutuhkan untuk kalau misalnya kebutuhannya adalah gambar yang tajam ya. Tapi kalau ini, kalau kita mahasiswa atau pengguna akhir gitu ya, yang maksudnya hanya untuk kayak aku hanya butuh untuk laptop ini, kamera segini kayaknya cukup. Nah ini sudah menyala kameranya sebetulnya, ada lampunya ya, di dalamnya nggak ada lagi, cuma ada indikator bahwa lampunya nyala. Kalau suaranya ini masih dari mikrofon eksternal ya, EKG. Nah videonya sekarang ini masih dari mic. Sekarang aku akan switch ke kamera ini, MWP 15. Wah, rasanya bagus banget ya dibandingkan kamera Mac. Coba sebentar, aku pindah ke atas Mac. Apakah kita coba bandingkan? Sebetulnya kalau dari pergerakan lebih lancar ini ya, lebih lancar MWP 15 Micropack ini ya. Cuman warnanya kayak terlalu dipercantik gitu. Jadi kayak efek beauty yang di HP itu ya. Jadi kurang warnanya ada diperhalus gitu. Jadi kemudian kurang natural. Walaupun secara gerakan lebih lancar dia kameranya dibandingkan kameranya Mac ini ya. Nah, kamera Mac ini agak lambat tapi warnanya natural banget. Walaupun ya mungkin agak buram ya, tapi menurutku sih warnanya natural banget nih kalau yang di Mac ini. Aku ada kamera lain, sebentar. Coba ya, aku ambilkan yang C270 Logitech. Nah, ini sudah aku tambahkan 2 kamera Logitech ya. Jadi ada C240 yang harganya sekitar 300 ribuan ya. Dan ini juga ada C925 harganya sekitar 1,5 juta ya, full HD. Kalau yang ini baru HD aja. Oke, kita coba lihat langsung aja. Kita bandingkan langsung ke
4 berarti ini ya, ada 4 kamera. Ini kita masih pakai, ini suaranya masih pakai yang mic eksternal EKG. Nah, kalau kita lihat pakai yang MWB 15 dulu, yang baru kita beli itu seperti ini. Gambarnya halus, gerakannya halus, tapi warnanya kurang natural. Tapi gambarnya halus, gerakannya juga halus. Kita bandingkan, ini Full HD ya, yang micropack. Nah, kita coba bandingkan dengan yang Logitech yang Full HD juga ya, yang C925E. Nah, ini dengan cahaya yang sama rasanya dia agak, wah, secara ketajaman jelas beda ya ini ya. Kalau kita lihat di zoom ini, yang Logitech C925 jadi jelek banget ya dibandingkan sama yang micropack, walaupun warnanya masih natural dan semua warnanya natural, gerakannya juga masih secepat micropack, tapi kalau dibandingkan dengan micropack jelas kurang ya. Artinya di sini warnanya enggak banget gitu ya, warnanya terlalu kacau, tapi kalau dibandingkan sama C925 warnanya natural tapi nggak kelihatan kamera Full HD gitu, kayak kamera biasa aja gitu. Kamera kita bandingkan sama yang C920 ya. Ya dia bidangnya terlalu kecil, sangat ngezoom ya kalau yang C270, fokusnya ke muka banget. Ini kameranya di zoom, settingannya sudah HD dan original rasio. Jadi kayak Logitech yang Full HD tapi diperbesar ya. Warnanya ya cukup natural lah, warnanya oke. Tapi warnanya sih oke ya. Cuman kalau dibandingkan yang harganya sama, micropack MWP 15 ini bidangnya lebih luas tapi warnanya nggak natural. Dibandingkan dengan kamera bawaan Mac 2017, ya oke lah ya. Maksudnya kalau butuh warna yang natural dan ya kalau butuh warna yang natural dengan budget sekitar 300 ribuan, aku pikir Logitech adalah alasan yang lebih rasional ya. Warnanya lebih natural dan walaupun mungkin ke crop bidangnya sempit gitu ya, tapi warnanya lebih natural dibandingkan dengan yang harganya sama Full HD tapi ini sangat tidak natural, warnanya kelihatan sekali bohong ya, bukan warna sebenarnya gitu. Kita coba di kegelapan ya, bukan gelap sih, lebih tepatnya cahaya yang minim. Coba aku matikan lampu sebentar. Dengan cahaya dari matahari dari luar tapi yang nggak terlalu terang ya, cahaya pagi hari. Ini dari kamera micropack. Lalu kemudian ini dari kamera Logitech C270, artinya gambarnya lebih bagus ya sebetulnya kalau di agak cahaya yang remang-remang tuh, yang C270. Lalu kemudian yang Logitech C925. Oh, dia langsung menyesuaikan ya, tadi sempat gelap, lalu kemudian ini menyesuaikan ke terang, tapi memang gambarnya nggak terlalu tajam kalau gelap ya. Ini remang-remang pagi hari lah, kayak cahaya pagi hari, tapi nggak terang gitu loh, cahaya mendung pagi hari gitu loh. Kok jadi bagus, kalau gelap gini justru bagus yang C270 ya, yang harganya
Artinya bagus dalam artian bahwa gambarnya lebih tajam dan walaupun agak bidangnya sempit gitu, tapi warnanya natural gitu dibandingkan dengan yang MWB 15. Nah, MWB 15 ini jelas nggak bisa memperlihatkan muka dengan jelas, harus ke arah yang ada cahayanya. Kalau kita agak kegelapan sedikit, ya kelihatan sih, tapi kelihatan ya ini, tapi nggak terlalu jelas. Gitu. Warnanya juga benar-benar nggak natural, dia kayak menyerap merah lebih banyak, ungu lebih banyak gitu ya. Kalau kalau Logitech warnanya seimbang, kameranya Mac juga. Nah ini kameranya Mac ya gila ya, memang dia optimize-nya mungkin banyak, jadi itu kenapa Mac mahal, tapi ini cukup terang dibandingkan dengan kamera-kamera yang lain. Sekarang kita coba audionya ya, ini kameranya sama, tapi audionya kita coba yang dari Micropack dulu. Nah, audio dari Micropack dengan intensitas suara yang sama, gimana? Kita nggak bisa dengar nih, kita coba aja nanti di sini yang jadi ya. Nah, lalu ini suara dari built-in dari Mac. Jadi kalau suara dari Mac aslinya kayak gini, tadi suara Micropack, lalu kemudian ini suara C270 ya, jadi suaranya C270 kayak gini, harga 300 ribuan juga, sama kayak yang Micropack, tapi suaranya kayak gini. Dan yang terakhir dari C925. Nah, dia ada 2 mikrofon, kiri dan kanan, dan mikrofonnya itu besar banget ya. Jadi harusnya sih suaranya yang terbaik ya, karena mic-nya 2 kiri dan kanan itu kelihatan banget lah. Ini kalau kiri dan kanan ini adalah mikrofonnya. Nah ini suara dari mikrofon 2 biji itu, nggak tahu gimana suaranya menurut teman-teman. Didengarkan sendiri ya. Oke. Kembali ke Keiji. Nah, kalau dari penglihatan sih memang ya Logitech memang warnanya lebih natural dan cocok di segala situasi. Mungkin Micropack ini hanya di situasi cahaya terang aja ya. Kalau cahaya sudah gelap, jelas warnanya nggak bisa natural. Tapi yang paling penting sebetulnya yang dari Micropack ini adalah kabelnya bisa dicopot. Ini yang paling penting daripada beli Brio, Logitech Brio yang 4K harganya 2 juta sekian. Jelas nggak masuk di budget ya, padahal ini cuma untuk portable, untuk jalan-jalan kalau bawa laptop ROG yang nggak ada kameranya itu. Ini cocok banget, jadi bisa dicopot kabelnya dan nggak butuh banyak kabel berseliweran di tas gitu ya. Oke deh, segitu aja videonya, langsung aku upload di YouTube. Terima kasih.